Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ilmihi fid darain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Waqad kana Amirul Mu'minin Ali radhiyallahu anhu yaqul, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, inna lil mura'i thalasu alamat. Orang yang riya itu pamer, itu punya tiga tanda-tanda. Yang pertama, yaksilu idza kana wahda, malas ya, males kalau dia itu sendiri. Itu tanda-tanda orang yang pamer ya. Yang pertama itu dia malas kalau dia sendiri. Kalau berjamaah, wah, semangat. Apalagi berjamaah di situ ada orang yang dia kagumi, tambah semangat. Nah, sholatnya itu tambah semangat. Tapi kalau sendirian pasti malas. Nah, ini berarti dia ibadahnya itu suka pamer, suka ria. Kalau bareng-bareng misalnya ada tamu misalnya, atau dia nginep di rumahnya orang misalnya, wah semangat. Kalau nginep di rumahnya orang dia semangat. Bila perlu sholat tahajud jam 3 bangun. Tapi coba kalau dia pulang ke rumah, lewat subuh kan, subuhnya jangan tahajud, subuhnya lewat. Kalau sendiri ini berarti suka pamer, ria, bahaya itu. Yang kedua, usallin nawafil jalisan. Dia kalau sholat sunnah itu duduk. Kalau sholat sunnah dia duduk, padahal sehat, padahal kakinya normal, dia duduk. Sholat sunnah kan boleh duduk. Santri-santri itu biasanya begitu. Lagi malas sholatnya duduk, lagi malas sholatnya duduk. Giliran ada gurunya yang nyuruh atau siapa, sholatnya berdiri. Kalau sholat sunnah kakinya normal. Kalau kakinya lemes, kakinya nggak normal, ya nggak ada masalah, dia sholatnya duduk begitu. Wa yansid idza kana ma'an nas. Dia ini semangat, ini yang ketiga ya. Wa yansid idza kana ma'an nas wa yazid fil amal idza madahu kama yanqus minhu idza dammu. Dia semangat ketika bersama manusia, semangat ibadahnya, baca Qur'annya, zikirnya kalau sama manusia, wa yazid fil amal, dan bertambah amalannya idza madahu jika dipuji. Tuh, istiqomah ya bacanya ya, wah langsung nambah. Wih, hebat. Nying kalau malam itu sholatnya itu 11 rakaat, senang langsung ditambah 21 rakaat ya, jadi 21 rakaat tarawih akhirnya tiap malamnya. Tapi kalau dihina, apa itu, cuma itu pengen dipuji. Yang khusyuk akhirnya malas sholat. Kalau dihina-hina, apa itu, ada maunya itu sholat itu tiap malam itu, itu biar biar dipuji. Wah, inilah calon imam yang baik, yang biar dipuji itu sholatnya itu, ya kan? Biar dipuji itu, ada maunya itu, akhirnya dia nggak sholat. Nah, ini tanda orang yang orang yang ikhlas. Paham ya?
Sufyan Al-Thawri rahimahullah ta'ala mengatakan, kullu syai'in adhartuhu min amali fala uidduhu syai'a. Setiap amalan yang aku tampakkan, setiap amalanku yang aku tampakkan sedikit saja, maka aku enggak hitung itu amalanku, itu sia-sia bagi aku. Itu Sufyan Al-Thawri. Kenapa demikian? Li ajzi amsalina anil ikhlas idza ra'ahun nas, karena orang seperti kami ini nggak mampu untuk ikhlas kalau dilihat sama manusia. Subhanallah, itu Sufyan Al-Thawri, ulama salaf, ulama tabi'in, karangan kitabnya banyak, karomahnya banyak, tapi masih bilang amalan sedikit pun yang aku tampakkan di hadapan manusia, aku nggak anggap itu amalanku, ibadah, dah sia-sia bagi aku. Kenapa? Aku orang seperti kami ini, seperti aku ini nggak mampu untuk ikhlas jika ibadah di hadapan manusia. Masya Allah, itu tawaduknya, rendah hati. Ibaratnya Habib Umar ngomong begitu, Habib Muhammad bin Hafid, Masya Allah, ngomong begitu. Ibadahnya udah banyak seperti itu, tapi masih ngomong begitu. Masya Allah. Ya, bahkan Ibrahim At-Taimi yalbasul lubsal fityan, bahkan la ya'rifu ahad annahu min ulamin illa ashabu. Bahkan Ibrahim At-Taimi itu ulama besar, beliau itu pakai baju biasa, tidak mengenal dia itu ulama, seorang pun nggak mengenal dia kecuali santrinya sendiri, sendiri. Dia ulama, ya ulama besar, tapi pakai levis, pakai kaos kalau di luar itu. Memang begitu kepinginnya, biar orang-orang nggak kenal, tapi santrinya kenal. Wakana yakul, dan dia mengatakan, al-mukhlis man yaktum hasanatihi kama yaktum sayiatihi. Orang ikhlas itu orang yang menyembunyikan kebaikannya sebagaimana dia menyembunyikan kejelekannya. Itu orang yang ikhlas. Orang ikhlas itu orang yang menyembunyikan kebaikannya sebagaimana dia menyembunyikan keburukan. Kalau dia berbuat dosa, wah, bila perlu dirahasiakan dengan betul-betul. Kalau dia berbuat salah, dirahasiakan betul-betul. Maka dia jika berbuat baik, demikian juga sama, dia harus merahasiakannya betul-betul begitu. Dia harus merahasiakannya betul-betul. Subhanallah. Begitu. Ya Muhammad Rasulullah. Masya Allah. Makanya orang-orang dulu itu takut kalau jamaahnya banyak. Bahkan Sufyan Al-Thawri mengatakan, kullu alimin takburu halaqatu darsi illa wa yatrukuhu al-ujubu binafsi. Setiap orang alim yang halaqah, yang kelompok majlisnya itu banyak, darasnya itu banyak, kecuali akan dihinggapi dengan rasa bangga dirinya. Al-ujub binafsi. Al-ujub binafsi, bangga dirinya. Ya Allah. Hasan Al-Basri pernah lewat di majlisnya Imam Taus yang sedang mempelajari ilmu hadis dalam halaqah yang sangat banyak, ibarat itu ratusan ribu yang hadir. Beliau lewat, kemudian beliau nyamperin Imam Taus, faqarba minhu wa qala lahu fi udhunihi, lalu ngomong, berbisik di telinganya, sama-sama imam besar dua-duanya ini. Maka mengatakan, in kana nafsuka tu'jibuka faqum min hadzal majlis. Wahai Taus, kalau nafsumu itu bangga diri dengan jamaahmu yang banyak ini, maka berdiri dari majlis ini, pergi dari majlis ini.
Tiba-tiba Imam Taus sadar, langsung keluar dari majlis, ditinggalin majlis orang-orang banyak tersebut. Faqama Tausan fawran, maka dengan segera Imam Taus itu keluar dari majlis. Bayangkan, beliau punya majlis istiqomah, ribuan orang yang hadir. Tiba-tiba ada temennya sama-sama orang, kalau kamu bangga diri dengan majlis ini, berdiri dari majlis ini, pergi. Dibisikin begitu langsung pergi. Dua-duanya pergi, ditinggalin jamaahnya. Mungkin kalau kita digituin, ini tolong usir, ini usir, dia usir, ayo gitu, nggak beres ini, ya kan? Masya Allah. Sama-sama imam besar. Orang-orang dulu zamannya mereka ini majlisnya cuma dikit, tapi Sufyan As-Tsauri, Hasan Al-Basri itu terkenal namanya sampai sekarang, sampai hari kiamat gitu. Seolah-olah mereka orang yang karangan kitabnya banyak memang, tapi seolah-olah orang yang jamaahnya banyak, muridnya banyak, meskipun ajarannya diikuti sampai saat ini oleh seluruh kaum muslimin. Tapi tahu nggak kalian bahwa mereka jamaahnya cuma sedikit? Contoh, Sufyan Az-Tsauri jamaahnya cuma 3 orang, yang ngaji sama beliau cuma 3 orang. Lebih dari 3 beliau nggak mau. Cuma 3 orang. Penjul, Penjulwati, Gemblong misalnya. Cuma 3 orang. Lebih dari 3 orang, 4 orang beliau pergi. Subhanallah. Wah, kamu 3 orang malas ngantuk. 3 orang malas muka. Subhanallah lagi. Wallahu a'lam bishawab. Cuma 3 orang malas. Tapi kamu kalau sudah ribuan, semangat. Kalau ada ratusan yang hadir, semangat. Kalau ada puluhan yang hadir, semangat. Ya Allah. Beliau Masya Allah. Masya Allah. Ya, beliau ini kesan seorang wilayah itu ahadan yajlis ilai ila nahwa salasatu anfus. Ya, bahkan di sini ya, la yatruku ahadan. Sufyan Az-Tsauri tidak meninggalkan seorang pun yajlisu ilai yang duduk kepadanya ila nahwa salasatu anfus kecuali semisal 3 jiwa. Fabafala yawman, suatu hari dia lupa, fara'al laqad kaburat. Dia lupa lagi enak-enak majlis begini, tiba-tiba ada satu sampai tambah banyak, sampai puluhan yang hadir. Tiba-tiba beliau ingat, astagfirullahaladzim. Faqama faza'an, berdiri dengan rasa takut, astagfirullahaladzim, dan mengatakan akhadana wallah, akhadna wallah, walam nashkur wallah. Ya Allah. Beliau mengatakan, astagfirullahaladzim, kami nggak terasa, demi Allah kami nggak terasa. Lau adraka Amirul Mukminin Umar radhiyallahu anhu misli wa huwa jalisun fi hadzal majlis la aqama. Kalau seandainya Umar bin Khattab masih hidup dan dia melihat seperti ini, niscaya Umar bin Khattab akan membangunkanku dan menyuruh aku pergi dari majlis ini. Orang sepertimu, dan Umar akan mengatakan mislak la yasluh lidzalik. Orang sepertimu nggak pantas seperti ini. Masya Allah. Ketakutan. Lagi 3 orang lagi ceramah dengerin itu, tiba-tiba ada yang datang 1, 2, 3. Kaget beliau berdiri. Astagfirullah. Ya Allah, andai Umar bin Khattab masih hidup, saya paling disuruh berdiri dan mengatakan kamu nggak pantas seperti ini. Apalagi orang zaman sekarang, ya Allah. Makanya ini kitab ini betul-betul pedang ini buat orang-orang yang ngaku-ngaku ahli sufi tapi perlakuannya jauh dari ilmu tasawuf yang sesungguh. Ini ilmu tasawuf yang sesungguhnya ini. Kalau mau belajar ini ilmu ini, Tabiul Muhtarin. Makanya namanya Tabiul Muhtarin, peringatan bagi orang-orang yang tertipu. Ya Rabb,
jamaahnya kalau sudah banyak, senang. Jamaahnya kalau sudah banyak senang. Pengikutnya kalau sudah banyak, senang. Subscriber kamu masih berapa? Saya sudah harusan minggu subscriber saya rendah kamu. Jamaahnya banyak, senang ya. Bukan tambah beban tapi tambah Allah ini kamu jawab nanti kamu itu. Ya Allah, beliau ini Imam Sufyan Al-Tsauri kalau duduk ketika menjelaskan hadis, beliau tuh duduk dengan rasa takut. Suatu hari mendung. Kalau orang dulu kan bukan seperti ini, kadang di bawah pohon. Ngajinya tuh di bawah pohon, barang basir. Gedung-gedungnya, pohon-pohonnya di sana itu jarak. Kadang panas-panasan. Tiba-tiba ada mendung lewat. Mendung lewat ini beliau berhenti, bukan lanjut. Mendung lewat ini beliau berhenti sampai berlalu. Kenapa? Diam, ada mendung itu menutupi mereka tuh, mereka diam ini. Sebenarnya dia nggak mau, sambil nunduk kepalanya. Tapi istighfar. Kenapa? Ketika ditanya, kenapa Anda setiap ada mendung ini kok diam? Kenapa? Beliau menjawab, akhafu ayakuna fiha hijaratun tarjunan biha. Aku takut mendung itu menurunkan batu yang menimpa kami. Barokah, tapi aku takut itu mendung menurunkan batu sebagai sisaan untukku. Alhamdulillah, ini dahsyat luar biasa. Subhanallah. Begitu. Kalau kamu kan nggak duduk begitu, kayak kena ditimpuk batu, ditaruh batu di atas pundakmu, tidak dipantau kan gitu. Bang. Tekan batu itu pundaknya gitu. Kalau dia Sufyan Al-Tsauri itu takut begini nunduk karena takut ditimpa, Pak. Kalau kamu memang benar-benar dikasih batu gaib, ya sama genderuwo. Ya Allah, minta di siram kopi. Abang. Pondok itu tahan baru tapi kalau kamu ikuti ya tersiksa, seolah-olah tersiksa. Enggak, nanti di masa depanmu kamu bahagia, sukses. Saya itu paling depan dulu, pegang rapi Pak Allah Samada, tahan tuh. Ya Allah, ini udah malam belum tidur, besok subuh saya ini gimana ya? Pokoknya saya harus bangun. Ngantri kamar mandi itu duduk sepetan, saya tidur ntar sampai ada yang ngantri lagi, masuk ngantri saya tidur lagi. Lalu saya bangun, tapi nggak telat gitu. Paham ya? Kamu kan bangun duluan ya kan, semuanya suruh mandi, kamu telat suruhnya gitu. Belum. Gitu, karena ini luar biasa. Hasilnya kamu sukses, barokah itu kamu. Amin. Begitu, ngantuk dulu. Nonton bola kuat. Ya kalau main game kuat, tanganmu sampai keriting semua, jempol brojol terus hampir sama semuanya. Kemudian وكان شداد bin Hakim rahimahullah ta'ala yaqul man kana fi hadhihi thalath khisal falyajlis li'alim an-nas
wa illa falyad'ul julus wa illa falyad'il julus. Saddad bin Hakim mengatakan kalau ada 3 perkara ini maka duduklah bikin majlis, ajarkan manusia. Kalau punya 3 perkara ini, duduk bikin majlis pada orang-orang. Apa itu? Yang pertama, ayyudzakiruhum bi ni'amillahi ta'ala liyashkuruh. Yang pertama, majlisnya itu mengingatkan kepada Allah, mengingatkan manusia kepada Allah, mengingatkan orang-orang kepada nikmat-nikmat Allah supaya dia itu bersyukur. Ingat nikmatnya Allah, diberikan begini, anugerah kita begini, supaya dia bersyukur kepada Allah. Begitu. Nikmat ini, nikmat. Coba kamu bayangkan ya, kamu kena COVID, kemudian kamu diisolasi, ditaruh di ruang. Apalagi kamu nggak punya nama, nggak peduli orang sama kamu, taruh di gudangnya es batu, kan nggak peduli sama kamu nggak punya nama, siapa yang peduli sama kamu, kan gitu. Taruh gudangnya nggak penting, taruh aja situ, pasnya kandang sapinya, tutup, 2 minggu ya. Kemudian nggak sembuh, nggak negatif, positif terus. Dites positif lagi, seminggu sekali dites, sepositif terus, bisa berbulan-bulan kamu di situ di gedung, nggak ada siapa-siapa, tidurnya begitu, nggak peduli, makannya gitu-gitu aja, lama-lama orang capek ngurusin kamu, nggak ngurus, mau mati mendadak gitu. Nggak negatif, positif terus. Misalnya, ayo, enakan mana kamu di sana atau duduk di sini? Makannya enak, nggak masak, kan begitu. Tadinya dapat duit, ya kan, tidur, makan, minum, bising, perak, mencret, kan. Dapat duit, duduknya enak, nyantai, slow, nggak terlalu dipaksa, kan begitu. Daripada kamu itu masuk ke gudang atau masuk rumah sakit, ditaruh di kamar mayat kamu kan, diisolasi di kamar mayat, mending 2 minggu ini kamu sudah positif misalnya, naudzubillah min, swabnya nggak beres-beres, rusak misalnya alatnya dan lain sebagainya, akhirnya negatif terus, padahal nggak ada corona kamu, tapi positif terus disuap, naudzubillah min. Hati-hati, ini sudah nikmat, syukuri begitu. Yang kedua, wa bidunubihim liyatubu minha, dan mengingatkan dosa-dosa mereka supaya mereka bertobat dari dosa-dosa tersebut. Itu yang kedua. Kalau majelisnya yang kedua itu mengingatkan atas dosa-dosanya, maka dia layak untuk bikin majelis. Yang ketiga, wa bi aduhim iblis liyahdharu minhu, dan mengingatkan mereka kepada musuh mereka yaitu iblis supaya mereka itu berhati-hati. Kita ini punya musuh, siapa? Iblis. Begini tipu daya iblis, begini serangannya, begini, supaya kita berhati-hati. Nah, 3 hal ini yaitu mengingatkan orang dengan nikmatnya Allah supaya bersyukur, mengingatkan orang dengan dosa-dosanya supaya bertobat, dan mengingatkan orang-orang dengan musuhnya yaitu iblis supaya berhati-hati. Udah 3 itu aja kata beliau. Kalau sudah 3 ini di majelis kamu itu, silakan kamu buat majelis. Tapi kalau nggak begini, majelisnya ngakak-ngakak toh, majelisnya dongeng-dongeng toh, majelisnya nyanyi-nyanyi toh, nggak usah bikin majelis. Begitu. Allah kirim. Imam Malik pernah ditanya, siapa orang anirasina fil ilmi, siapa orang yang arrasihin fil ilmi, orang yang meresap dalam ilmunya itu siapa? Maka beliau menjawab, humul amiluna bil ilmi, mereka orang-orang yang mengamalkan ilmunya. Tidak ada sesuatu yang lebih mulia daripada ilmu. Kenapa? Karena ilmu bisa menghukumi para
raja-raja gitu. Bahkan Abdullah bin Mubarak pernah ditanya, "Maninas indak?" Siapa sih orang itu? Menurut kamu tuh orang itu siapa? Sesungguhnya orang itu apa dan siapa bagi kamu? Maka beliau menjawab, orang itu yang sesungguhnya dinamakan orang, manusia itu ya. Ini manusia ya, bukan hewan, bukan binatang. Adalah al-ulama al-amilun al-mukhlisun, adalah orang alim yang mengamalkan ilmunya, kemudian dia itulah orang yang benar. Itulah manusia yang benar. Yaitu luar biasa panjang pembahasan masalah ikhlas dan pamer ini. Masya Allah.